Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik dan fakta realita begitu kan ya di depan publik bahwa sosok seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka nampaknya begitu kan ya kebingungan yang sangat luar biasa di acara HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Tapi publik bertanya-tanya begitu, kenapa sosok Gibran ini seolah-olah tidak memancarkan ya dari raut wajahnya sebagai seorang pemimpin yang kemudian disegani dan sebagainya begitu. Banyak yang kemudian menyorot begitu kan. Ya, saya kira seorang wakil presiden itu, sosok seorang Gibran ini kan punya kesempatan untuk maju di tahun 2029. Seharusnya begitu kan ya, auranya sangat luar biasa begitu. Dan pada akhirnya banyak muncul kritikan-kritikan dari netizen. Kenapa? Ada apa di balik ini semua? Inilah salah satu contoh ya momen Gibran terdiam sejenak begitu kan ya, seolah-olah tidak menikmati begitu. Ya, tidak menikmati bagaimana joget-joget di DPR ya, yang seolah-olah happy, gajinya naik begitu kan. Apakah ada dua kemungkinan menurut saya? Bisa saja Gibran ini mengikirkan, kok seperti ini Konoha ya? Bisa saja begitu kan ya. Yang kedua adalah mungkin sosok seorang Gibran ini tidak diajak. mungkin ya. Banyak masih multitafsir begitu. Tapi di negara-negara manapun begitu, baik di Eropa, justru seperti di Amerika begitu kan ya. Ketika merayakan hari lahir kemerdekaannya begitu kan, maka sejenak itu terdiam tanpa ada joget-joget sana sini begitu. Nah, inilah yang kemudian narasi-narasi ini muncul. Apakah seorang Gibran ini karena prihatin terhadap joget-joget itu, atau karena gajinya naik, atau bagaimana? Atau jangan-jangan mungkin bisa saja tidak diajak dan tidak dianggap. Mungkin ya. Karena begitu banyak narasi-narasi yang muncul di media sosial begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, bahkan ya nampaknya sosok sebagai wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan ya, seharusnya tidak ketinggalan apapun begitu kan ya, mulai dari soal dasi yang awalnya dasinya merah tiba-tiba ganti menjadi biru, ada apa begitu. Dan ini menjadi sepanjang sejarah Presiden Prabowo begitu kan, yang menentukan bahwa dari segi apapun itu warnanya biru ya, karpetnya ya yang di tempat jalannya di situ warna biru. Dan inilah yang kemudian ketika Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berfoto begitu, seolah-olah tidak gimana begitu kan ya. Ini kan menandakan bahwa anggaplah Presiden Gibran ini sama dengan dasinya sama dengan saya ini begitu, warna merah. Tapi tiba-tiba kok Gibran ini berubah begitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian banyak muncul spekulasi-spekulasi dan narasi-narasi yang kemudian muncul di media sosial begitu. Apakah karena terburu-buru atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami dalam dunia politik ya sah-sah aja begitu kan ya. Tapi banyak yang terjadi sekarang ini begitu kan, kritikan-kritikan dari netizen. Nampaknya Gibran ini tidak menikmati begitu kan. Padahal ini adalah wakil presiden. Wakil presiden itu bisa saja ini menandakan bahwa marwahnya begitu kan ya. Marwahnya itu harus ditunjukkan kepada publik begitu. Ada mengatakan mereka sekolah kocak, nggak usah sok mengasihani satu atau dua orang. Ingat, presiden adalah pelanggar. Apa ini? Ada yang mengatakan narasinya seakan Gibran terdiam, dia dilihat DPR joget di atas penderitaan rakyat ya. Ada yang mengatakan benar, kasihan banget lihat Gibran gak dianggap sama orang lain. Ikut sedih. Ada baiknya Gibran cepat mundur dari wapres aja daripada lihat mukanya, kasihan gak diajak gitu. Jadi ini gimana begitu? Makanya saya justru begitu melihat bahwa sosok seorang wakil presiden itu begitu kan ya, saat saat HUT kemerdekaan itu tampil marwahnya sangat luar biasa, dan Gibran ini nampaknya kebingungan. Apa yang dibingungkan oleh Gibran begitu? Apakah tidak ngerti soal bagaimana demokrasi sekarang ini begitu? Apakah karena jangan-jangan ya DPR isinya hanya joget-joget itu aja begitu kan?
Jadi saya kira inilah menjadi catatan penting begitu bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden itu harus ditunjukkan kepada publik. Biar apa? Biar kita tahu bahwa apa namanya? Biar tahu bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden itu adalah benar-benar dihormati dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian viral di media sosial bahwa Gibran ya ganti dasi sidang apa namanya? Maaf di apa namanya apa namanya di acara apa namanya foto bersama begitu kan. Dan kita tahu bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden itu kan seharusnya kan menunjukkan bahwa jati diri sebagai seorang wakil presiden Gibran ini nampaknya kalau Prabowo warna biru ya seharusnya biru begitu. Apakah iya? Kata netizen jangan-jangan hanya tidak membaca grup dan sebagainya. Bahkan ya wajar dong dalam dunia politik. Biasa begitu kan ya, biasa begitu. Karena ketika rapat kemarin ya Gibran terburu-buru juga ya. Terus kemudian di HUT kemerdekaan juga Gibran seperti itu begitu. Dan inilah narasi-narasi inilah kemudian muncul begitu kan. Bagi kami sah-sah aja mau apapun begitu. Tapi kita lihat saja bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden itu tunjukkan kepada publik biar tidak cap sebagai orang yang lahir dari haram konstitusi begitu. Ini drama politik lengkap memang ya, kursi DPR sampai panggung pedangdutan. Dia sendiri waktu kampanye ngajarin rakyat joget. Wapres terdiam. Mungkin bangga-banggaan ia ajarkan akhirnya dipraktekkan wakil rakyat. Inilah joget politik ya kata netizen begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini nampaknya begitu kan warisan-warisan dari seorang Jokowi waktu itu ini menjadi beban juga kepada presiden dan wakil presiden Gibran. Nampaknya sudah Gibran mulai termenung bagaimana kesalahan-kesalahan fatal di era Jokowi atau bagaimana begitu. Sehingga yang tercipta hari ini sebagai sosok wakil presiden nampaknya pengaruhnya sangat kecil begitu kan ya. Justru yang menjadi raja di situ adalah DPR. Kalau DPR-nya bersatu, Gibran bisa apa? Bisa terancam dimakzulkan. Bisa terancam dimakzulkan ini. Jadi saya kira inilah menjadi persepsi publik hari ini bahwa Gibran ya kalau ada acara lagi begitu tunjukkan dong bahwa saya layak di tahun 2029 akan menjadi calon presiden. calon ya, nggak tahu siapa yang memilih. Nampaknya dalam sebuah ini begitu kan ya Pak Prabowo sudah di atas angin mereka. Jadi saya kira analisis saya ini begitu kan ya nampaknya Gibran ini jangan lagi diambang kebingungan. Nampaknya begitu kan ya seharusnya menjadi orang yang kemudian menjadi seolah-olah multi talent walaupun tidak misalnya begitu nggak ada masalah di situ bro. Jadi saya kira ini kan hanya menjadi persepsi hanya ingin mencuri panggung saja begitu kan ya bagaimana panggung yang kemudian ada begitu kan ya. Jadi saat yang menjadi populer dan bahkan menjadi pembicara di situ begitu kan soal Gibran mendadak ganti ya dasi merah ya jadi biru muda begitu ya. Jadi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini menghadiri di sidang tahunan itu begitu kan ya. Nah terlihat ada hal yang menarik terlihat dari penampilan Gibran ya. Bahkan saat baru tiba di gedung Nusantara 3 DPR begitu kan ya disambut meriah dari Ketua DPR Puan Maharani. Gibran tampak mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih dan berdasi merah. Mungkin sudah tahu ini jangan-jangan merah ini PDIP. Jangan-jangan Gibran masih cinta PDIP begitu kan ya. Sehingga dasinya saja masih merah. Wah, ini nampaknya gimana begitu? Jangan-jangan masih mengharap begitu kan? Atau bisa kecewa? Ya, kenapa kok saya tidak mempertahankan PDIP? Kenapa kok nampaknya kecewa saya pada ini? Masih banyak multitafsir itu begitu. Tapi sangat disayangkan justru menjadi bulan-bulanan netizen. Ada yang mengatakan jangan-jangan Gibran masih mengharap masuk PDIP, jasnya warna merah. Padahal Prabowo sudah biru semua begitu, biru muda semua begitu, mulai dari karpetnya begitu saat HUT ya RI begitu kan, itu kan warna biru dan sebagainya. Ini kan menandakan bisa saja
Warna biru menjadi sinyal kuat bahwa AHY akan menjadi calon presiden atau wakil presidennya. Ya, saya kan nggak tahu begitu sebagai rakyat kecil, bro. Ya, saya hanya bisa mengomentari dan bisa menggaji rakyat, menggaji DPR dan pemerintah. Itulah rakyat. Rakyat seperti saya misalnya begitu kan ya. Hanya bisa dua, mengkritik ya, memberikan gaji kepada pemerintah. Itu aja. Lewat apa? Lewat pajak begitu. Rakyat semuanya begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian menjadi contoh bahwa kita begitu kan ya, bahwa kita sebagai rakyat itu punya kekuatan begitu. Jadi saya kira ini menjadi langkah awal bagaimana Gibran ini harus mempertahankan ya pondasi-pondasi kekuatan, marwahnya, jaringannya dan sebagainya begitu kan. Mendadak bahwa Gibran ini terdiam begitu. Ada apa di balik ini semua? Ya wajarlah dalam dunia politik banyak pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan jangan-jangan Gibran nggak baca grup ini. Dugaannya nggak baca grup WA, barangkali si Gibran, kata netizen begitu. Banyak sekali. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menjadi spekulasi-spekulasi besar pada akhirnya begitu. Joget-joget ya. Buat apa DPR joget-joget sana sini? Menikmati hasilnya, menikmati gajinya atau menikmati apa begitu. Saya kira ya mungkin Gibran bisa saja yang saya katakan tadi multi tafsirnya begitu. Jadi saya kira ada hal yang kemudian direnungkan oleh sosok wakil presiden ini ya. Nampaknya tidak mulai ambil langkah-langkah begitu kan untuk bagaimana Gibran ini bisa saja citranya sangat baik ya di mata masyarakat. Bisa saja seperti itu ya, karena kita tidak tahu politik kita begitu kan. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itulah politik begitu. Jadi saya kira hal semuanya itu biasa begitu. Ini kan bersifat asumsi dari masyarakat yang saya bacakan ini menjadi satu analisis ya. Kemudian menurut saya pribadi mungkin sosok Gibran ada dua hal yang kemudian dipikirkan begitu kan ya. Karena di negara-negara manapun ketika ada kemerdekaan, HUT kemerdekaan begitu kan ya, oleh negara-negaranya sendiri, maka dia mengatakan senyap, tidak ada joget-joget. Justru renungan-renungan bagaimana pahlawan-pahlawannya, bagaimana kemerdekaannya, bagaimana pertumbuhan ekonominya, demokrasinya dan sebagainya. Ya kalau di negara lain, kalau negara Indonesia ya joget-joget begitu kan, ada apa ini? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.